Kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Kita awali dari Jakarta. Kebakaran yang melanda 3 unit kios di Blok 6 Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Kamis malam membuat sejumlah pedagang tidak bisa berjualan pada hari ini. Kobaran api dengan cepat melalap sejumlah kios yang berada di lantai 3 Pasar Senen Blok 6, Jakarta Pusat, Kamis malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api terus berkobar dan menyambar ke kios lain. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun api diduga dipicu dari hubungan pendek arus listrik di salah satu kios. Beruntung api yang sempat membesar berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 11 unit mobil damkar diterjunkan ke lokasi kebakaran. Akibat kebakaran yang melanda 3 unit kios di Blok 6 Pasar Senen ini, sejumlah pedagang tidak bisa berjualan pada Jumat pagi. Para pedagang berharap aktivitas jual beli di Pasar Senen Blok 6 dapat kembali aktif sehingga perekonomian dapat berjalan seperti semula. Kita ke kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Eksekusi lahan dan bangunan seluas lebih dari 1 hektare di 3 lokasi di kota Mataram ricuh. Eksekusi lahan seluas lebih dari 1 hektare di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat mendapat perlawanan dari masa termohon eksekusi. Petugas yang mengeksekusi lahan di 2 lokasi, yaitu di wilayah Cakranegara dan Sekarbela Mataram, dihadang oleh pemilik lahan dan ratusan pendukungnya pada Kamis 1 September. Keluarga termohon meminta pihak Pengadilan Negeri Mataram menunda eksekusi karena mengaku memenangkan gugatan di tingkat Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi, sampai ke Mahkamah Agung. Lahan seluas lebih dari 1 hektare ini disengketakan oleh Michiko Lidiawati sebagai pemohon eksekusi dan Iketut Kusuma Winata alias Egon sebagai termohon eksekusi. Lahan yang berada di wilayah Sekarbela Mataram yang dieksekusi selama ini disewakan kepada para pedagang kuliner. Puluhan lapak yang berdiri di lahan sengketa ini pun dihancurkan. Kita ke Luwu Utara, Sulawesi Selatan. Hingga Kamis banjir di 5 kecamatan di Luwu Utara merendam permukiman warga hingga ketinggian air lebih dari 1 meter. Tim SAR gabungan yang terdiri atas Basarnas, BPBD, Tagana dan sejumlah sukarelawan menyisir pelosok desa yang terisolasi akibat banjir di Kabupaten Luwu Utara pada Kamis. Meluapnya Sungai Rongkong membuat 5 kecamatan yang dilewati aliran sungai terendam, yaitu Kecamatan Sabang, Sabang Selatan, Baebunta Selatan, Malangke, dan Malangke Barat. Di Kecamatan Sabang, ketinggian air yang mencapai lebih dari 1 meter. Di Desa Limbongwara, Kecamatan Malangke Barat, ketinggian air mencapai 2 meter. Sekretaris Desa Limbongwara, Supriyanto, mengatakan, banjir sebenarnya sudah terjadi sejak Juni lalu, tetapi bencana kali ini adalah yang terparah. Saat ini 1.015 keluarga yang berada di wilayahnya menjadi korban banjir.